Kalau di bisnis apapun tidak hanya ikan, ya masalahnya adalah konsistensi kita dalam berikan itu dan memahami pola ikan sendiri. Jadi ikan ini sendiri seperti ini saya bilang, bisnis ya seperti kalau kita bahas kaji Al-Quran, kalau ada katanya istilah high risk, high return. Sama dengan di Al-Quran juga semakin tinggi resikonya, semakin besar pendapatannya. Saya melihat ikan lebih tinggi pendapatannya dibandingkan yang lain. Karena saya dulu pernah ngitung kalkulasinya bahwa di ikan resikonya tinggi, tapi di situ ada pola pendapatan yang cukup besar gitu aja sih. Ya jangan takutlah berbuat bisnis ikan ini, karena pasti dibeli gitu. Sebenarnya pasti dibeli, karena menyangkut kebutuhan pokok masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervan Effendi. Saya pemilik usaha yang terletak di Jalan Okura, Jalan Raja Panjang Okura tepatnya, Kelurahan Rumbai Pesisir, Rumbai Pekanbaru. Usaha ini telah berjalan sejak tahun 2006 yang lebih dikenal dengan sebutan sebagai Okura Farm atau disingkat dengan OFP. Ya, usaha ini dimiliki oleh saya sendiri sejak tahun 2006 hingga saat ini kita udah mampu menghasilkan ikan, khususnya ikan lele, dengan omset per bulan lebih kurang 40 ton untuk OFP sendiri, dan mitra ditambah 40 ton. Jadi akumulasi total hasil kita per bulan itu sampai dengan 60 sampai 80 ton per bulan. Siklus kita terus berjalan, dan kita juga menjalin kerjasama dengan pihak-pihak petani, mitra bisnisnya sifatnya mandiri. Okura sendiri didirikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar, baik yang ada di dalam Pekanbaru sekitarnya dan di luar Pekanbaru. Saat ini agen-agen ikan kita sudah tersebar di beberapa wilayah Pekanbaru sendiri, Dumai, Siak, Kandis, Duri, dan Perawang, dan mereka rata-rata mengambil ikan kita dalam produksi yang bervariasi. Seperti tadi kita melakukan panen tapi khusus untuk agen yang berada di Pekanbaru. Saat ini jumlah tenaga kerja kita yang bekerja lebih kurang 4 kakak yang telah bekerja rata-rata 10 sampai 18 tahun bekerja di Okura Farm Pekanbaru. Untuk manajemennya kita sistem dengan menggunakan, kita sini tidak menggunakan sistem gaji, tapi lebih kepada menggunakan sistem bagi hasil. Jadi setiap karyawan, setiap anggota memiliki tanggung jawab untuk mengolah ikannya semaksimal mungkin, sehingga nanti hasilnya dibagikan berdasarkan persentase. Jadi lebih kepada syariah gitulah, kita mendapatkan dengan sistem syariah. Jadi tidak ada sistem gaji. Jadi yang kita buat siklusnya setiap bulan, sehingga setiap bulan mereka bisa menerima penghasilan dengan penghasilan rata-rata 25 sampai 30% pendapatan bersih yang mereka terima setiap bulannya. Berarti segitulah. Kalau untuk kebutuhan bibit, sementara ini kita mengambil dari luar. Sebelumnya kita juga memproduksi breeding sendiri, kita juga punya induk, kita juga punya kolam pemijahan yang saya sendiri langsung melakukan pemijahannya. Tapi dikarenakan kondisi yang nggak memungkinkan, karyawannya masih kurang, sehingga kita lebih memilih untuk membeli bibit yang dari daerah wilayah sekitar Riau, dekat Sungai Pagar, dan kita juga melakukan kerjasama dengan daerah Sumatera Utara, khususnya di daerah Simalungun. Ya, itulah sekelumit tentang bisnis usaha yang kita jalani di Okura ini, yang kita beri nama Okura Farm Pekanbaru. Kalau kita menggunakan sistem tebar padat namanya, kalau di sini karena air kita debit air besar, siklus air yang mengalir, sehingga satu kerambah ini bisa mampu mengisi untuk pembesarannya 10 sampai 15.000 ekor. Satu kerambah, kalau di Kampar bilang satu waring, kalau di sini kerambah istilahnya. Itu kita punya stok sekitar 25 kerambah yang kita readykan dengan kapasitas kolam kita saat ini untuk 2 juta ekor ikan. Kalau bibit yang masuk ke kita tuh ada istilahnya ukuran 23, 34. Kalau kita mulai dari bibit 34, kita beli masuk atau kita masukkan bibit ukuran 34 cm ya. 34 itu 3 sampai 4 cm itu kita panen perdana atau panen kepala itu di umur 2 bulan. 60 hari kita udah panen perdana. 2,5 bulan kita udah habis panen. Berarti masa perawatannya 2,5 bulan, 2 bulan sampai 2,5 bulan. Kalau kondisi pasar lancar ya. Tapi kalau kondisi pasar seperti tahun lalu macet ya bisa lebih dari 3 bulan kan. Tapi kalau proses pembesarannya itu di angka 2 bulan, bibit 34 kita udah panen perdana. Kalau di bibit ukuran 23 itu 2,5 bulan kita panen perdana, sampai nanti habisnya di 3 bulan. Seperti itu siklusnya setiap bulan seperti itu. Tergantung ukuran bibit yang masuk. Kita mainnya di 23 dan 34 saja. Kalau saat ini harga udah cenderung naik.
Sekarang harga per kilonya kita ambil dari kolam itu 17.500 jemput di kolam. Itu agen yang datang gitu sebenarnya. Kalau di sini kita pakan khusus lele ada, karena lele ini beda dengan jenis ikan lain. Kalau lele ini boleh dikatakan lele dengan pakan high protein. High protein. Jadi kita rata-rata protein pakan ikan lele ini di 31% sampai 30. Yang ada ya 35%. Jadi speknya ada sendiri yang ukurannya sini. Cuman kita sendiri juga udah kerjasama dengan perusahaan untuk melakukan pembesaran di usaha kita ini. Kita menggunakan pakan tersendiri, yaitu yang merek Deheus itu sendiri kan. Dia yang bekerja sama-sama kita itu sejak bulan September tahun lalu. Jadi tapi pakan jenis pakan banyak. Yang kita pakaikan sini untuk sekarang ini kita menerapkan satu merek pakan saja. Pola ngasih makannya kita kasih setiap pagi itu habis asar kita kasih makan, dan setelah itu malam terakhir kita kasih makan itu jam 10 malam. Kalau pagi setelah matahari naik atau jam 8 jam 9 kita kasih makan. Itu kalau sore ya juga gitu juga, setelah habis asar sebelum jam 5 kita kasih makan. Ya catatannya kita ngasih makan kalau hari hujan kita kasih makan, nggak bisa kasih makan karena kondisi cuaca yang nggak bagus. Jadi kalau hari hujan, apalagi hujan petir gitu, kita stop makan. Jadi ya boleh katakan puasa ikannya. Kalau satu harian dia hujan ya satu harian ya nggak makan gitu, daripada ikannya sakit gitu, mati dan segala macam. Saya mulanya hobi di ikan ini dari saya SD. Ya kalau dulu anak SD ikan aduan ya, karena ikan cupang itu saya dulu orangnya nggak suka ngadu. Tapi kalau menternakkannya suka. Sama dulu waktu kecil orang hobi laga ayam Bangkok, saya bukan di sistemnya. Saya menyiapkan telurnya, bibitnya segala macam saya beli gitu. Sampai di ikan gitu juga. Akhirnya saya belajar dengan paman saya. Dilihatnya saya hobi ikan. Akhirnya tahun 2000 saya belajar sama beliau. Terus saya dididik dia selama 2 tahun. Tuh saya di tempat usahanya beliau di daerah beliau tempat tinggal. Terus saya terinspirasi mikir ikan apa yang cocok ikannya. Semua ikan udah saya pelajari, sudah saya buat sendiri. Ikan aduan, ikan mas koki, udah saya kawinkan ikan mas, ikan nila, ikan gurami, semua ikan. Lalu saya hanya memikirkan ikan apa yang akan saya putuskan untuk dikembangbiakkan. Akhirnya saya milih lele karena jangka waktu panennya singkat, modalnya juga otomatis singkat, itu perputarannya cepat dan kebutuhannya masih tinggi. Ya kedepannya juga akan ada ikan, mungkin kedepannya kita akan coba ikan patin, karena seiring dengan kita disupportnya oleh perusahaan asal Belanda untuk pakan, ya kita mencoba kedepannya dalam berapa bulan ke depan akan coba patin sih. Ya yang saya tahu gini, kalau bisnis yang berurusan dengan perut itu pembeli tetap ada. Tinggal kita mampu mensinergikan antara kebutuhan pasar dengan pola bisnis kita saja. Kenapa gitu saya bilang? Jangan, kalau namanya bisnis nggak ada yang besok langsung buat langsung rugi. Sementara saya sendiri 2006 sampai hari ini baru kita udah 18 tahun saya sendiri megang ikan. Baru 10 tahun belakangan ini kita baru boleh mengatakan bahwa kita baru survive di dunia pasar perikanan. Jadi kalau di bisnis apapun tidak hanya ikan, ya masalahnya adalah konsistensi kita dalam berikan itu dan memahami pola ikan sendiri. Jadi ikan ini sendiri seperti ini saya bilang. Bisnis ya seperti kalau kita bahas kaji Al-Quran, kalau ada katanya istilah high risk high return, sama dengan di Al-Quran juga semakin tinggi resikonya semakin besar pendapatannya. Saya melihat ikan lebih tinggi pendapatannya dibandingkan yang lain, karena saya dulu pernah ngitung kalkulasinya bahwa di ikan resikonya tinggi, tapi di situ ada pola pendapatan yang cukup besar gitu aja sih. Ya jangan takutlah berbuat bisnis ikan ini, karena pasti dibeli gitu. Sebenarnya pasti dibeli karena menyangkut kebutuhan pokok masyarakat, itu aja sih kalau saya memandangnya di situ. Usaha sendiri ini saya beri nama Okura Farm Pekanbaru. Sesuai namanya, juga ada di Facebooknya, ada di Instagramnya. Cuma saya lebih banyak aktif di Facebook di Okura Farm. Jika ingin beli ikan, ya ikan khususnya ikan konsumsi, itu silahkan menghubungi di nomor handphone saya 0812 77 944 180. Itu nomor saya yang biasa untuk berinteraksi dengan dunia perikanan. Dan saya juga punya grup usaha namanya Okura PS yang khusus menjual bibit ikan dan peralatan perikanannya. Itu yang baru kita rilis belakang ini. Kita menjual pakan ternak khusus ikan, semua ikan, mulai dari lele, patin, nila, dan patin, nila, ikan mas, ya itu aja. Yang ikan yang sifatnya ikan darat itu sebenarnya. Nah itu yang silakan ya di nomor handphone yang sama
di 0812 77 944 180. Jadi kedepannya juga kita akan nanti membuka satu grup usaha lagi, tapi itu masih dirilis mungkin dalam 1 bulan ke depan. Karena untuk mengembangkan, saya udah membuat sistem OFP manajemen. Jadi di dalam tuh ada banyak beberapa kegiatan, ada khusus pakan, ada khusus ikan, dan nanti ada khusus kemitraan. Yang saat ini kita juga menjalin kemitraan di beberapa wilayah, terutama sekarang di daerah Gringging. Gringging situ populasi ikannya sampai dengan 400.000 dengan kebutuhan pakan 40 sampai 45 ton per bulan. Itu kalau untuk kita sendiri kebutuhan pakan 50 ton sebulan. Jadi jika ingin beli ikan juga bisa, beli pakan juga bisa, peralatan ikan pun kita supply dengan sesuai dengan keinginannya. Silahkan order nanti berdasarkan nomor handphone yang sudah saya sebutkan tadi. Semenjak saya berdiri, saya sudah punya lahan sendiri. Lahan berdiri di atas 4,5 hektar. Ya, saya udah punya rumah 2, malah rumah saya mau 3, bukan karena apa? Karena untuk investasi, lahan tanah juga udah punya. Kalau kendaraan sekarang punya 3, 1 mobil pickup, 1 mobil saya, 1 mobil istri saya. Ya itu aja sih, saya lebih banyak kepada investasi di sifatnya aset. Tidak suka dalam bentuk fresh money letakkan di bank, tidak. Jadi itulah motivasinya bahwa berbisnis itu harus manajemennya yang bagus. Jadi dapat uang kita investasikan, atau pebisnis itu seperti itu. Jadi jangan takut memulai bisnis, karena mulai bisnis itu menyenangkan dan asik. Jadi dinamikanya asik. Kita ada filosofi yang saya dapat gini. Kalau saya dulu kerja di salah satu perbankan besar di Riau, ada filosofi gini. Kerja di bank itu saya ikan paus, tapi ekornya. Tapi saya punya usaha sendiri, saya ikan teri, tapi saya kepalanya. Jadi lebih baik jadi kepala ikan teri daripada ekor ikan paus. Jadi saya bisa mengatur pekerjaan saya yang mengaturkan semua. Dan alhamdulillah saya sudah punya karyawan, jadi saya merasa bahagia bisa memberikan manfaat, dampak baik bagi orang. Sehingga karyawan saya yang udah kerja sampai 18 tahun, udah ada yang 5 tahun, udah ada yang 7 tahun, ya udah saya merasa bangga udah mampu usaha saya ini menghidupi banyak orang, gitu aja sih. Masih labil lagi. Tapi masalah dulu mau sini kalau apa besok kan